Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita ini umat Islam dalam hal apapun diperintahkan mengikuti para ulama yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini maksudnya para ulama, ahlul Quran, ahlul hadis, ya ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Mengapa ahlul zikir ini ulama? Karena di belakang ada diksi in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, berarti tanya sama yang tahu. Dan yang tahu itu adalah para ulama. Nah, pada edisi kali ini saya ingin menyebutkan nama-nama para ulama yang mengakui nasab Sa'dah Ba'alawi. Tentu ini para ulama yang memang akrab ya di telinga kita semua, terutama kalangan santri, para penuntut ilmu di madrasah-madrasah, mushola, masjid, dan pesantren. Para ulama yang sudah dikenal ya. Jadi tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Mengapa menyebut nama-nama para ulama? Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Inda dzikris shalihin tanzilur rahmat." Ketika nama orang-orang soleh disebutkan, maka rahmat-rahmat Allah akan turun kepada kita. Nah, siapa saja di antara para ulama yang mengakui nasab Sa'dah atau Habaib Ba'alawi? Mereka diantaranya adalah Al-Imam Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Al-Khazraji, wafat tahun 812 Hijriah di dalam kitab beliau. Kemudian tiga, Al-Imam Az-Zabidi, beliau seorang Al-Hafidh, Al-Muhaddits, Al-Mutqin ya, bermadzhab Hanafi, wafat tahun 893 Hijriah. Kadang-kadang ada yang nanya, kenapa gak ada yang semasa dengan Sayyid Ubaidillah atau yang setelahnya nggak mencatat? Maka bagaimana? Berarti ulama-ulama ini yang disebutkan mengikuti catatan-catatan sebelumnya, karena mereka memang ulama yang dipercaya dan saleh. Kemudian lagi yang berikutnya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki ya, di sebagian kitabnya beliau mengakui nasab Sa'dah Ba'alawi. Beliau selain sebagai seorang faqih ya yang mu'tamad di kalangan mutaakhirin, beliau juga terkenal seorang waliullah yang mukasyafah. Lalu siapa lagi? Yang lima, Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani yang wafat di Madinah Al-Munawwarah tahun 1194 Hijriah. Beliau juga mengakui nasab Sa'dah Ba'alawi. Lalu siapa lagi? Al-Imam Al-Hafidh As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 Hijriah. Ini pengarang syarah kitab Ihya Ulumuddin dan pengarang kitab, dan menyebutkan nasab ini dalam kitab beliau Tajul Arus min Jawahiril Qamus, syarahnya Qamus Al-Muhit karangan Al-Imam Al-Firuzabadi. Nah, Imam Murtadha Az-Zabidi ini termasuk nasabah. Beliau memang pakar nasab dan mengakui nasab para Sa'dah Ba'alawi. Lalu siapa lagi? Al-Imam Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi yang wafat tahun 1227 Hijriah. Beliau memangku Syekhul Azhar dan beliau punya kitab yang populer ya di kalangan pesantren, Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tuhfatit Thullab, Syarah Tahrir Tanqihil Lubab. Ini para kiai, anak-anak pondok biasanya punya kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Lalu siapa lagi? Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang wafat tahun 1304. Dan beliau ini punya kitab yang dikenal di pesantren, Syarah Mukhtasar Jiddan Al-Ajrumiyah. Beliau mufti ulama Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Juga pengarang kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Lalu siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten ya, para guru ulama Nusantara yang beliau menyandang gelar Sayyidu Ulama Il-Hijaz, penghulu para ulama di negeri Hijaz. Karangannya sudah tidak asing bagi kita dan kita pelajari dulu sejak di pondok-pondok. Wafat tahun 1316 Hijriah. Lalu siapa lagi? Syekh Mahfud Termas ya, pengarang kitab Mauhibah Dzil Fadl atau Hasyiah Termasi ala Minhajul Qawim, wafat tahun 1338 Hijriah. Beliau juga mengakui nasab para Sa'dah Ba'alawi. Lalu siapa lagi? Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Dab'ani. Beliau wafat tahun 1350 Hijriah, pengarang kitab yang populer Afdhalus Shalawat, himpunan kitab-kitab sholawat. Dan beliau bercerita di dalam kitabnya kisah-kisah mimpi berkali-kali berjumpa baginda Rasulullah SAW. Beliau orang soleh. Lalu siapa lagi? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan semua ulama pendiri NU atau ulama-ulama penerus NU. Ini memang mengakui nasab Sa'dah Ba'alawi. Jangan kita ragukan. Lalu siapa lagi? Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang wafat 1409 Hijriah. Ya, beliau jelas mengakui nasab para Sa'dah Ba'alawi di dalam kitab-kitabnya. Beliau biasanya yang banyak kitabnya di dalam masalah sanad. Cuma ada Hasyiah ya, Al-Fawaidul Janiyah, Hasyiah atas Syarah Nazam Qawaid Fiqhiyah yang familiar ya di kalangan kita. Lalu siapa lagi? Terakhir, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau guru para ulama di Indonesia. Nah, tentu masih banyak lagi para ulama di dunia yang mengakui nasab Sa'dah Ba'alawi. Ini sebagian kita sampaikan.
kita sebutkan ini nama-nama para ulama dan orang-orang soleh yang mengakui nasab Sa'adah Ba'alawi. Kita perlu memang menyebut orang-orang soleh agar rahmat Allah turun pada kita. Kalau yang bukan ulama dan tidak soleh, apalagi berbeda dengan ulama dan tidak soleh, nggak perlu disebut namanya. Insya Allah nanti tenggelam sendiri. Ini sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat barokahnya para ulama kita yang soleh-soleh. Kita bisa taklid kepada mereka. Agak apa-apa dibilang taklid buta. Kita taklid kepada para ulama yang benar-benar ulama. Dan bukan orang biasa-biasa. Nggak apa-apa. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.